Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Azura dari Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuh kembang dan gizi anak. Tumbuh kembang merupakan seluruh proses kejadian dari sejak pembuahan sampai berakhirnya masa remaja. Tumbuh kembang terdiri atas dua aspek, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, sehingga tampak adanya perubahan ukuran fisik dan struktur tubuh. Perubahan ini bisa diukur dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kematangan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Misalnya, perkembangan kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Agar anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal, terdapat 3 kebutuhan dasar tumbuh kembang anak yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah asuh. Asuh berarti memberi segala kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Contohnya seperti nutrisi, imunisasi, pakaian, dan lingkungan bersih. Yang kedua adalah asih. Asih berarti memberikan kasih sayang. Bahkan, ASI ini diberikan sejak dalam kandungan untuk menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial anak. Yang ketiga adalah asah. Asah berarti memberi stimulasi sejak dini pada anak untuk mengembangkan kemampuan sensori, motorik, emosi, bicara, kognitif, kreativitas, moral, spiritual, dan lain-lain. Kali ini, kita akan berfokus pada kebutuhan asuh anak, terutama soal nutrisi anak. Pemenuhan kecukupan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting bagi tumbuh kembang anak ke depannya. Pada 1000 hari pertama ini merupakan masa kritis di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sedang pesat-pesatnya. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi pada periode ini umumnya irreversibel dan akan berdampak pada kualitas hidup jangka pendek maupun jangka panjang pada anak ke depannya. 1000 hari pertama ini terdiri atas 9 bulan, 6 bulan, dan 18 bulan. 9 bulan merupakan masa prenatal atau masa kehamilan. 6 bulan dan 18 bulan merupakan masa postnatal atau masa kelahiran. Masa prenatal atau masa 9 bulan pertama anak masih dalam kandungan, sehingga kebutuhan nutrisi anak tergantung pada asupan makanan dari ibunya. Saat kehamilan, sebaiknya ibu hamil mengonsumsi makanan yang beragam, berwarna, mengenyangkan, rendah garam, rendah lemak, rendah gula rafinasi, dan makanan yang meningkatkan masukan mikronutrien. Pada 6 bulan pertama pasca kelahiran, nutrisi anak sepenuhnya didapatkan dari ASI eksklusif. Sedangkan setelah usia 6 bulan sampai 2 tahun, anak tetap diberi ASI, tetapi ditambahkan makanan pendamping ASI atau biasa disebut dengan empasi. Hal ini dilakukan karena pada masa ini pemberian ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang yang sangat pesat pada anak. Pada usia 6-8 bulan, empasi dapat berupa makanan saring atau lumat seperti bubur yang halus. Pada usia 9-11 bulan, empasi berupa makanan kasar atau makanan keluarga yang dimodifikasi seperti bubur yang sedikit kasar. Pada usia 12-23 bulan, empasi berupa makanan keluarga seperti sup dan soto yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak. Makanan selingan dapat diberikan kepada anak seperti buah dan hal lainnya. Agar menunjang tumbuh kembang anak yang optimal, empasi yang diberikan harus mengandung makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk keperluan energi dan seluruh proses metabolisme tubuh. Sedangkan mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit dan berperan dalam menjaga kondisi tubuh dan pertumbuhan. Selain itu, cenderung berperan untuk mencegah penyakit. Nutrisi yang termasuk makronutrien adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan yang termasuk mikronutrien adalah air, vitamin, dan mineral, seperti zat besi, zinc, dan iodin. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi kekurangan mikronutrien ini bisa mengakibatkan gangguan tumbuh kembang pada anak. Penilaian tumbuh kembang penting untuk mendeteksi adanya masalah tumbuh kembang pada anak.
Parametri yang digunakan untuk menilai perkembangan anak bisa dilakukan dengan kartu praskreening perkembangan atau KPSP. Sedangkan parametri yang digunakan untuk menilai pertumbuhan anak adalah pemeriksaan antropometri. Pada pemeriksaan antropometri ini akan dinilai berat badan, panjang badan atau tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas atau lila, dan tebal lipatan kulit. Kemudian, data yang didapatkan diintegrasikan dan dimasukkan ke dalam kurva pertumbuhan WHO untuk dibandingkan dengan data normal anak seusianya. Beberapa masalah pertumbuhan yang dapat dideteksi dari pemeriksaan antropometri ini adalah gizi buruk dan stunting atau perawakan pendek. Sekarang kita mengkerucut ke masalah pertumbuhan pada anak. Masalah pertumbuhan pada anak sangat erat kaitannya dengan kecukupan nutrisi yang didapatkan anak. Nutrisi yang kurang dapat menyebabkan masalah pertumbuhan anak. Yang pertama adalah gizi buruk atau malnutrisi. Faktor risiko yang meningkatkan kejadian gizi buruk ini antara lain adalah malnutrisi pada ibu, anemia pada ibu, kemiskinan, dan kondisi patologis lain pada anak. Kurangnya nutrisi yang diserap oleh tubuh anak dapat menghambat pertumbuhannya. Gizi buruk ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Pada marasmus terjadi kekurangan kalori semua makronutrien yang telah disebutkan tadi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Mengingat pentingnya peran makronutrien dalam pembentukan energi pada metabolisme tubuh, kekurangan makronutrien dapat menyebabkan manifestasi klinis berupa kurus kering akibat atrofi jaringan, wajah tua keriput, perut cekung, baggy pants, dan ada tanda dehidrasi. Sedangkan pada kwashiorkor hanya terjadi kekurangan makroprotein saja. Meskipun cuma kekurangan protein saja, tetapi manifestasi klinis yang ditimbulkan bisa menjadi masalah yang serius. Manifestasi yang dapat ditimbulkan meliputi edema akibat hipoalbuminemia, terlihat lebih gemuk, sering dermatosis atau gatal-gatal akibat depigmentasi sel kulit, dan rambut kemerahan dan rontok akibat malnutrisi pada protein. Masalah pertumbuhan yang kedua adalah stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Faktor risiko terjadinya stunting adalah gizi buruk, infeksi berulang, stimulasi psikososial yang inadekuat. Dampak stunting dibagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek stunting adalah peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, dan peningkatan biaya kesehatan. Sedangkan dampak jangka panjang dari stunting ini adalah postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih karena sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.